Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Pasca sholat zuhur sambil kita istirahat dari jam kerja, kita akan coba sharing teman-teman semuanya. Kali ini saya akan sharingkan kejadian tadi pagi saat kami hendak membeli bubur ya buat istri karena memang agak kurang sehat, dan di pinggir bubur tersebut ada si Mang Sate ya, namanya Mang Suna. Jadi beliau adalah tukang sate. Nah, lahir tahun 59. Mang Suna ini sudah cukup tua teman-teman, tapi ternyata tubuhnya sangat luar biasa sehat afiat gitu ya. Coba berapa tahun ya, lahir 59, sekarang 2020. Oke, cukup tua kan teman-teman, tapi dia masih kelihatan prima fisiknya. Beliau mengatakan sejak tahun 82 ketika Gunung Gelung meletus di Tasikmalaya, beliau mulai merintis usaha satenya. Nah, tiba-tiba aja beliau menyampaikan bahwa beliau bilang gini, kieu emang mah gitu, can gaduh nanaon gitu. Mungkin maksud beliau adalah usahanya belum beranjak maju atau usahanya masih stagnan seperti yang saat ini gitu. Bayang nggak, tahun 82 beliau merintis, sekarang beliau masih jualan sate. Nah, sejak kami dilayani, saya terpikir gitu ya teman-teman semuanya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang saya dapatkan dari Mang Suna ini. Beliau orang Sambong Pari ya, keliling ke Jalan Pase, ke Negarawangi. Kalau belum habis satenya, kemudian beliau mangkal di Pedayungan, dari sana kemudian berangkat. Saya ukur kira-kira 7 kilometeran lah jaraknya itu. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini adalah tentang 3 pelajaran tentang bisnis ya. Yang pertama adalah, sebentar, saya sudah sampaikan di blog, nanti bisa teman-teman cek materinya di abinayurit.blogspot.com. Baik, yang pertama adalah ketika saya nanya ke si Mang Suna ini, Mang, sabaraha satena? Beliau luar biasa teman-teman, menggunakan teknik meningkatin omset. Ternyata dia bikin marketing yang sangat canggih, luar biasa. 18.000 10 tusuk. Di benak saya harus ngitung dulu deh, berarti per tusuk berapa, terhitung kan sekian. Kenapa Mang Suna kok nawarnya gitu, 18.000 rupiah per 10 tusuk? Padahal kan bisa aja gitu, satu tusuknya 1.400 rupiah gitu kan. Tapi kenapa Mang Suna menggunakan kalimat yang beda? Nah, dalam dunia bisnis marketing ini berarti namanya adalah teknik merekayasa pikiran gitu teman-teman semuanya. Saya kan bisa aja, Mang 2 aja bisa kan gitu, Bang beli 2 tusuk aja kan bisa juga. Nah, agar si Mang Suna ini meningkatkan omsetnya, beliau menggunakan teknik upselling ya, 18.000 10 tusuk. Nah, gitu. Cuman mungkin upsellingnya kurang ditambah bumbu penawaran. Coba kalau gini, per tusuk 1.800, 10 tusuk 17.000. Nah, sudah mah ada upselling, ditambah lagi jebakan Batman ya gitu, berupa penawaran marketing.
Jadi teman-teman semuanya, salah satu di antara cara kita untuk meningkatkan omset itu adalah dengan menggunakan teknik upselling. Kalau misalnya saya jual blazer, satu piecesnya Rp300.000, maka saya jual misalnya untuk 2 pieces seharga Rp400.000. Di benak konsumen itu akan hemat Rp100.000. Nah, kelihatannya kita akan berkurang secara profit. Oke, bisa begitu, tetapi secara omset bisa menaik. Kenapa? Karena satu kali transaksi berhasil closing 2 pieces. Gitu. Nah, atau bisa teman-teman teknik lain ya, ada upselling juga, kemudian ada cross selling, menjual blazer plus dasi. Nah, menjual blazer dengan vest atau rompi, jual blazer gratis apa namanya tuh bungkusnya saya lupa namanya apa tuh ya, itu dengan cover jasnya dan sebagainya. Jadi saya melihat Mang Suna ini karena sudah berpengalaman jual sate, secara alamiah dia ingin mendapatkan omset gede itu dengan menawarkan upselling yang dikatakannya enggak 1 tusuk sekian, tapi 10 tusuk Rp18.000. Beliau menggunakan hal tersebut. Silakan teman-teman praktekkan nanti. Ya, kalau ada calon customer bertanya berapaan barangnya, kasih penawaran, kasih upselling. Jangan dikasih tahu 1 pieces sekian, tapi kasih kabar sekian pieces dengan harga sekian, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mang Suna ini saya tanya, Mang, cuman jualan sate ayam? Enggak sate yang lain, sapi atau kambing gitu? Beliau katakan, dari tahun 82 sampai hari ini beliau tetap fokus jualan sate kambing. Nah, ini teman-teman adalah terkait dengan mazhab bisnis. Ada orang yang berfokus itu satu produk, tapi dia besarkan bisnisnya. Jadi dia berfokus pada satu jenis produk, tapi menggunakan besaran bisnis yang cukup besar. Fokus. Ya, ini fungsinya untuk apa? Untuk menjadi brand, ya, brand buat si ownernya. Gitu. Yang kedua ada mazhab poligami produk. Gitu. Jadi dia tidak jual satu produk, tapi jual banyak produk, buka banyak unit bisnis, nggak fokus di satu bisnis, meskipun secara profit share-nya kecil per unitnya, tapi karena menggunakan sebaran, maka nanti omsetnya itu bisa lebih besar. Jadi ini masalah mazhab saja. Anda mau fokus di satu produk atau mau poligami produk, silahkan. Dua-duanya sah. Tidak ada yang larang, teman-teman. Tidak ada dalilnya harus ini harus itu, nggak ada ya. Gitu. Hanya ada kelemahan atau keunggulan dari dua belah mazhab tersebut. Kalau teman-teman milih mazhab yang satu produk misalnya, kelemahannya adalah ketika si produk ini sedang jatuh, ya kena dampak, apakah karena musibah atau hal lain, maka bisnisnya akan turun karena produknya tidak laku, cenderung nanti akan stagnan atau bahkan bisa gulung tikar gitu ya. Dan hari ini saat pandemi banyak teman-teman yang fokus di satu produk, kemudian produknya tersebut ternyata kena dampak pandemi, akhirnya apa yang terjadi? Dia kemudian tutup usahanya, pivot dulu ke usaha yang lain gitu. Nah, untuk yang memilih poligami produk, banyak produk, banyak bisnis, ketika satu bisnisnya kemudian kena dampak COVID,
maka yang lainnya belum tentu kena dampak. Bahkan bisa bertahan atau bisa lebih maju memenangkan bisnis saat pandemi ini. Jadi silakan saja teman-teman semuanya yang punya mindset atau punya kesiapan untuk membuka usaha, boleh berfokus pada satu produk tapi besarkan bisnisnya, atau boleh berfokus pada sebaran bisnis. Produknya nggak satu, banyak, tapi sebarannya cukup luas gitu. Ini yang kedua tentang mazhab fokus. Nah, yang ketiga adalah tentang faktor R atau rezeki. Si Mang Sanu ini mengatakan, sejak tahun 82 sampai hari ini Mang Mas can gaduh nanaon. Bayangkan, dia hanya mengatakan baru hanya bisa mengganti mengupgrade aset bisnisnya yang asalnya dituna gitu. Enggak, kita jangan jadi penganut Jabariyah yang mengatakan kita ini adalah wayang yang digerakkan oleh dalang. Kita nggak punya kuasa untuk menentukan nasib kita gitu. Oke. Next, barusan ada gangguan sebentar. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini faktor rezeki. Jangan kita karena sudah punya keyakinan rezeki mah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pasif. Kita kemudian tidak menjadi maksimal bisnisnya, usahanya. Kita kehilangan semangat. Jangan begitu. Meskipun semua sudah Allah kaflingkan, tetapi kita punya kewajiban untuk terus menggerakkan tubuh kita, mengoptimalkan, mengusahakan usaha dengan sekemampuan dan seoptimal mungkin. Gitu, jangan punya paham Jabariyah gitu ya, seperti itu. Gitu teman-teman semuanya, 3 poin pelajaran bisnis dari Mang Suna, tuang sate keliling ya. Gitu. Silakan teman-teman semuanya bisa nanti search di blog Simkuring, blog saya abinayuri.blogspot.com. Sudah saya sampaikan di sana tentang 3 pelajaran bisnis dari Mang Suna. Itu yang pertama adalah beliau menggunakan teknik marketing yang jitu dalam penawaran produk kepada calon customer. Di antaranya menggunakan teknik upselling gitu ya. Kemudian yang kedua adalah beliau fokus di satu produk saja, jual sate ayam saja, nggak sate sapi, nggak sate kambing. Ini hanyalah masalah pilihan mazhab bisnis. Mau fokus sebuah produk, monggo. Mau dipoligami produk, silahkan. Semuanya ada konsekuensi dan kita harus siap dengan hal tersebut. Karena bisnis itu pasti punya konsekuensi. Gak mungkin bisnis tanpa konsekuensi, tanpa risiko. Kita bisnis, berarti kita harus siap dengan konsekuensi dan juga dengan risiko yang akan terjadi kelak. Yang ketiga adalah faktor rezeki. Nah, rezeki ini sudah Allah atur dengan 2 cara. Pertama, rezeki dari keahlian usaha kita, keahlian membangun bisnis dan seterusnya. Dan yang kedua, rezeki melalui ketakwaan. Maka bangun bisnis, lalu bangun ketakwaan. Bangun usaha, jangan lupa sertakan dengan ketakwaan. Insya Allah 2 jalan ini akan membuat kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena saya yakin kebanyakan orang, termasuk pengusaha, pedagang, pebisnis, itu rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.